Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indri Aprilia Lokatara dari kelas 3 TIA. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa hal yang menarik lagi nih, yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android. Pada video kali ini kita akan menggunakan tema cuaca yang berjudul Prediksi Hasil Pertanian Berbasis Cuaca di Sumatera untuk tampilan aplikasinya. Nah, pertama kali kita akan menyelesaikan beberapa tas atau tugas yang ada di sebelah ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat teks di halaman login untuk ketika kita klik teks tersebut akan pindah ke halaman regis. Setelah itu jangan lupa untuk inisialisasikan terlebih dahulu. Lalu jika sudah, kita tambahkan activity baru, lalu beri nama activity-nya tuh registrasi activity. Nah, kemudian kita desain seperti halaman registrasi, atau kita sediakan 3 input untuk memasukkan username-nya, password, dan confirm password. Nah, ketika halaman registrasi yang sudah selesai kita desain, langsung saja kita arahkan teks buat akun yang ada di login tadi ke halaman registrasi dengan cara seperti ini. Nah, lalu kita akan buat jika inputan tidak ada yang kosong dan password sudah sama dengan confirm password, maka simpan value username dan password ke shared preference dengan cara ketikkan kode berikut. Nah, fungsi dari kode yang kita ketikkan tadi itu adalah ketika tombol register button ini diklik, maka program itu akan mengambil nilai dari 3 field. Itu ada username, password, dan confirm password. Selanjutnya, kode itu bakal memvalidasi apakah semua field ini telah terisi. Jika ada yang kosong, pesan kesalahan itu akan ditampilkan menggunakan TOS. Jika password dan confirm password cocok, aplikasi itu akan menyimpan username dan passwordnya itu ke dalam share preference untuk menampilkan pesan registrasi berhasil. Setelah itu, pengguna akan dialihkan ke halaman login dengan membuat objek intent dan memanggil start activity. Terakhir itu ada finish untuk mengakhiri aktivitas registrasi. Nah, jika password dan confirm password tidak cocok atau salah gitu, aplikasi itu akan memberikan pesan password dan confirm password tidak cocok. Oke, selanjutnya itu kita akan kembali ke halaman login untuk melakukan proses login dan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan nilai yang tersimpan di shared preference. Nah, jika keduanya cocok, maka pengguna itu akan diarahkan ke main activity. Bagaimana caranya? Maka langsung saja kita ketikkan kodenya. Nah, fungsi dari kode yang kita ketikkan itu adalah ketika button loginnya itu diklik, aplikasi itu akan mengambil nilai input dari field username dan password. Nah, kemudian data yang tersimpan di shared preference untuk username dan password ini diambil untuk mencocokkan input pengguna. Jika input
username dan password ini sesuai dengan data yang tersimpan, sistem itu akan melakukan login otomatis dengan menyimpan nilai 1 ke dalam shared reference di bawah kunci isi login untuk menandakan bahwa pengguna itu telah berhasil login. Setelah itu, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke main activity menggunakan intent sambil mengirimkan nama pengguna atau username melalui put extra. Kemudian aktivitas login akan diakhiri dengan finish. Nah, jika username atau passwordnya itu nggak cocok, aplikasi itu akan menampilkan pesan kesalahan seperti username atau kata sandi Anda salah. Itu ditampilkan menggunakan TOS. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat button logout di main activity. Lalu jangan lupa untuk inisialisasikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita ketikkan kode berikut. Nah, fungsi dari kode ini adalah ketika button logout-nya ditekan, langkah pertama yang dilakukan sistem itu adalah menghapus semua data yang tersimpan di shared reference dengan memanggil metode editor clear yang mengosongkan semua data yang sebelumnya disimpan seperti username, password, atau status login otomatis. Setelah perintah clear ini, perubahan tersebut akan diaplikasikan secara permanen menggunakan editor apply. Ini tuh memastikan bahwa penghapusan data tersimpan benar-benar dilakukan. Lalu setelah data loginnya itu dihapus, aplikasi ini akan membuat intent baru yang akan membawa kita tuh kembali ke halaman login activity. Dalam proses ini, intent flags digunakan dengan kombinasi flag activity new task dan flag activity clear task. Kode ini tuh memastikan bahwa semua aktivitas yang sebelumnya tuh dihapus dari stack task, sehingga kita tuh tidak bisa menekan tombol back untuk kembali ke layar utama tanpa melakukan login kembali. Nah, langsung saja kita coba jalankan programnya. Pertama kali kita langsung saja masuk ke halaman registrasi. Kemudian kita isi username-nya. Lalu isi passwordnya dan isi confirm passwordnya. Setelah itu kita klik tombol registrasi. Nah, setelah registrasinya berhasil, kita bisa langsung login menggunakan akun yang baru saja dibuat. Jika login itu berhasil, kita akan diarahkan ke halaman main activity. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan logout. Saat tombol logout ditekan, semua data akun yang telah kita masukkan tadi itu, termasuk status login, akan dihapus. Proses login itu nggak akan berhasil karena informasi akunnya itu sudah dihapus dari aplikasi. Nah, terakhir itu kita akan melakukan penerapan web view beserta toolbar dan actionnya. Pertama kali itu kita tambahkan activity baru dengan nama web view activity. Nah, lalu tampilannya tuh kita buat web activity dan toolbar hingga tampilan itu seperti berikut. Nah, kemudian di halaman second activity tambahkan tombol atau button untuk membuka web view. Tombol ini tuh nantinya akan mengarahkan kita ke halaman web view. Sebelumnya tuh pastikan untuk menginisialisasikan tombol tersebut dan atur aksi yang diinginkan saat tombol ini diklik. Selanjutnya kita tuh mendeklarasikan dua variabel, yaitu ada web view dan toolbar yang akan diinisialisasikan nantinya. Nah,
kita tuh nempatkan deklarasinya tuh berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang tuh kan kita deklarasinya tuh di bawah kelas web view ini, agar variabel tuh bisa diakses di luar fungsi utama. Jadi kalau pakai cara ini tuh kita tuh nanti bisa menggunakan web view dan toolbar ini di seluruh kelas tanpa harus mendeklarasinya kembali. Nah, langsung saja kita inisialisasikan di bawahnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan memberi nama atau titel pada toolbarnya. Di sini saya memberikan namanya tuh hasil pertanian. Nah, lalu kita set support action agar toolbarnya itu ada aksi. Nah, kode ini tuh untuk mengaktifkan tombol back di action bar agar pengguna tuh bisa kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita inisialisasikan web view untuk membuat halaman web. Nah, kode ini tuh untuk ngatur navigasi di aplikasi. Jadi pas tombol back di action barnya tuh ditekan, dia tuh bakal nutup halaman tuh pakai finish. Terus pas tombol back di perangkatnya tuh ditekan, kalau web view-nya tuh masih bisa balik ke halaman sebelumnya, dia tuh bakal balik pakai web view go back. Tapi kalau udah nggak bisa, dia tuh bakal nutup halaman kayak biasanya pakai super on back press. Intinya tuh kode ini tuh bikin navigasi balik tuh jadi lebih fleksibel. Bisa dari toolbar atau dari tombol back. Nah, sebelum kita run atau sebelum kita jalankan programnya, kita tuh jangan lupa untuk membuat izin akses internet di Android Manifest. Jika sudah, langsung saja kita run programnya. Nah, ketika kita run, dia tuh akan langsung masuk ke halaman main activity. Di sini kita coba logout dan kita coba masukin pakai akun yang sudah kita daftar sebelumnya. Nah, ketika kita coba login, dia tuh akan menampilkan pesan username atau kata sandi salah karena akunnya tuh sudah dihapus. Di sini kita coba buat akun kembali. Di sini kita coba login dan kembali berhasil masuk ke main activity. Nah, di sini kita coba klik next dan langsung klik show web view. Nah, maka akan langsung muncul webnya. Ini tuh kita bisa mengakses webnya dan kita bisa kembali ke halaman second activity dengan cara klik di sini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow! Bye bye!